empuk, itu dia akan terus berulang guys. Karena yang di otaknya dia tuh hanya cuan. Ingat ya, dia sudah bilang saya akan menjadi dokter terkaya se-Indonesia. Nggak boleh, itu sudah melanggar sumpah. Ya, dokter itu tetap melayani. Kalau kamu mau bisnis, jangan sertakan kata-kata dokter di situ. Gitu. RG gimana? Berarti nggak tahu RG guys. RG silakan diproses ya. Berarti nggak ngerti tentang urusannya RG itu. Dokter berani banget kan dokter bener. Bikin siapa dok? Kenapa? Bikinannya siapa? Allah, kok backingan itu Allah. Makanya itu mau ketawa aja ya. Ini tahu nih ya. Jangan ya Jar ya, siapa backingannya dokter tuh? Nggak ada. Allah. Jadi sekarang begini ya. Yang si Boker tuh, Boker, dia sekarang menggiring opini bilang dokter tersangka. Tersangka yang laporan Di Medan. Oh, Itu hoax guys, hoax. Udah nggak ada itu hoax, ya. Gitu loh. Jadi kok gampang banget ya mereka ini menutupi suatu berita. Jadi menutupi berita dari si gerombolan sirkus DRL ini karena WT-nya ketahuan, ya sudah nggak ada tomat putihnya kabur, ya kan? Gimana nih supaya beritanya tertutup? Oke, kalau gitu kita bikin opini baru ke publik. Gimana caranya opininya? Opininya dokter tersangka di kasus Medan. Yeay! Kalian bisa percaya nantinya gitu ya guys ya. Hoax. Ya, Bokir. Udah ya, stop ya. Stop pakai cara-cara kayak begitu. Ya. Oke guys ya. Tuh kan watak udah bener bagus. Jadi kalian tuh dokter tuh seneng banget tujuannya dokter membuat kalian tuh jadi terbuka pikirannya. Udah kalau dokter melihat orang kayak begitu ya dokter belanja sama orang tuh dokter udah nggak mau lagi, dokter udah boykot udah nggak mau lagi dokter beli. Udah jelas kelakuan pekerjaan dan dia menghalalkan segala macam cara agama pun bisa dimainkan. Jadi jangan ada yang bilang loh masalah hati itu kan nggak tahu. Wah dokter tahu aslinya gimana guys. Dia ke gereja Januari 2025 dia ke gereja. Ya. Sedangkan dia bilang 2 tahun yang lalu dia mu'alaf. Gimana ceritanya? Gitu. Bahkan yang orang non-muslim aja tersinggung tuh sama ucapannya dia. Tersinggung loh, non-muslim aja. Teman-teman non-muslim dokter aja tersinggung. Kok bisa dia mainin agama begini? Jadi kalau kalian yang beragama, kalian sayang dengan agamanya kalian pasti tersinggung. Dan dokter tersinggung banget agamanya dokter dijadikan mainan sama orang ini. Gitu. Tuh ada juga pada pinter marketing. Udah alhamdulillah kalau kalian paham tuh dokter tujuannya cuma itu. Ya, jadi jangan karena login kasusnya hilang, nggak bisa. Kita bikin sanksi masyarakat guys, gitu. Di masyarakat Indonesia itu mayoritas Muslim, jadi dia itu bisa kaya dari uang-uang kalian, uang-uang para Muslim ini loh. Dia dapat duit dari kalian, ya, dan dia takut dia jatuh miskin, jadi dia menggunakan segala cara untuk mengamankan hartanya, gitu. Ini gerombolan sirkus kelakuannya begini, ya. Oke, jadi kalian udah. Yuk kita belajar jadi cerdas. Ini bukan masalah hati nanti kotor dengki. Ya Allah itu fakta guys. Dia ke gereja itu fakta. Dia mempermainkan agama itu fakta. Agama kalian dipermainkan terus kalian mau diem aja. Masih mau bilang kita harus berpikiran positif. Nggak boleh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gimana sih agama kalian dimainin kok kalian kok nggak marah? Gitu loh. Kalau dokter kok marah banget. Agamanya dokter digini dokter marah. Semakin dokter akan berperang dengan kamu. Ya, dokter nggak akan menyerah sama kamu. Oke? Itu. Dok, kapan? Dokter tuh masih emang gayanya begini, guys. Orang Surabaya itu memang begini. Apa jenenge memang? Siapa namanya Bung Tomo? Gimana kalau Bung Tomo kan? gimana dok? Kalau Bung Tomo tuh slogannya itu loh. Maju tak gentar. Bukan. Bung Tomo tuh ada tuh mengobarkan semangat pejuang itu tuh. Gitu. Emang begitu guys, emang Surabaya bukan artinya marah tidak, tapi kalau dokter agamanya dia tak-atik, lihat tuh dokter bakalan gitu loh. Ini agama dimainin, nggak sopan banget. Pakai acara yang muslim lagi bilang dokter jangan dong berpikiran negatif, itu kan namanya hatinya orang nggak tahu. Dokter kalau ngomong tuh by fakta, by data, by bukti. Nggak pernah dokter percaya katanya orang ini, katanya nggak pernah. Dokter nggak mau. Ya, jadi mana datanya? Kumpulkan data, kumpulkan fakta, kita diskusi ini. Oh bener, ini loh faktanya, ini datanya. Baru dokter tampilkan ke publik. Gitu guys, ya paham ya? Paham. Semangat. Iya. Katakan itu sudah Tuh kan betul dok, dia kira bisa mu'alaf, bisa dimaafkan, tidak bisa kasihan mesat. Iya,
Dia pikir dengan dia mualaf, masyarakat lupa simpati sama dia. Ya kan, begitu simpati dia jualan lagi. Mana ada di jamnya maghrib, di jamnya azan dia nggak sholat, lampang aja dia jualan. Dari situ aja dia udah kelihatan guys. Please be smart, masyarakat Indonesia jadi smart gitu loh. Jangan kalian mau terus aja dibegituin. Dan dia tuh sering banget bilang masyarakat Indonesia tuh masyarakat yang bodoh, sering banget dia bilang begitu. Karena itulah dia memperlakukan kalian seperti ini. Dia bisa kaya, dia bisa punya rumah, dia bisa punya mobil Rolls Royce, itu dari uang kalian, uang umat muslim yang sekarang agamanya lagi dipertaruhkan, dipermainkan gitu. Jadi terserah kalian sih, kalau kalian mau tetap mengkayakan dia dengan kelakuannya dia, itu udah dikembalikan ke kalian. Tapi yang jelas satu persatu kebohongannya sudah terkuak dengan fakta dan data. Bahkan Badan POM sudah mengeluarkan, merilis bahwa WT dia tidak mengandung tomat putih. Ya, sementara kalian tahu dia berjualan dengan menggunakan kopiah. Dia bilang, ini sudah benar, Badan POM sudah mendatangi pabrik, ternyata tidak bermasalah. Dengan menggunakan kopiah guys. Jadi benar-benar Doktif tuh merasa, aduh, Doktif nggak tahu deh gimana ini orang ini bisa dikasih pelajaran yang benar supaya tobat gitu loh, apalagi menggunakan agama gitu. Umurnya kok sudah 4 juta guys, followernya Doktif 4 juta. Makanya follow ya, semuanya pada followernya Doktif 4 juta sebelum lebaran guys ya. Makanya ngebut, share ke teman-temannya, cepetan follow, nanti Doktif bakalan lakuin di depan kalian. Doktif nggak mau gimmick, bukan nanti pembelian segini dapat nanti kepingan emas, itu semua gimmick, itu semua bohong ya. Kalian tahu kan siapa yang suka kayak begitu, siapa yang suka ngasih kepingan emas gitu, siapa? Tahu kan siapa guys? Tahu nggak maksudnya Doktif ya gitu. Betul puasa tapi Doktif tetap jihad. Doktif tetap jihad membongkar kebenaran, kebusukan Doktif ini termasuk jihad. Ini termasuk ibadah yang Doktif ambil supaya masyarakat terbuka matanya. Karena yang Doktif ungkap itu bukan gibah, bukan hoax. Ini adalah fakta yang sebenarnya dan masyarakat berhak untuk tahu. Itu ya. Oke? Siapa tahu nggak yang namanya suka bagi-bagi emas tuh? Pada tahu nggak? Siapa nih? Ada yang tahu nggak nih? Tahu nggak? Biasanya dia suka bagi-bagi tuh batangan emas. Nanti ini akan diselipin batangan emas. Siapa? Itu nggak ada guys. Itu salah satu trik marketing kotor. Ya, marketing kotor. Masa kalian nggak tahu sih? Tuh, siapa? Pada nggak tahu yang suka bagi-bagi emas ya? Oh. Hah? Bukan, dia nggak pernah bagi-bagi emas guys. Gitu, tau lah gitu. Nah tuh Richard katanya dia, Richard. Ya bener itu. Terus suka begitu marketing kotor ya guys. Jadi kalian cuman disuruh untuk beli, padahal nggak ada juga yang dapat gitu. Bahkan adiknya sendiri kan pernah bilang juga DLT bahwa itu adalah salah satu trik marketing kotor. Adiknya sendiri pun mengakui guys gitu ya. Oke. Mika Derma, gimana Mika Derma itu dokter Michael ya kalau nggak salah ya, dokter SPDVE. Insya Allah cuma aman guys, insya Allah nggak overclaim ya. Oke. Nah, review pigeon nggak pernah, dokter nggak pernah tahu, dokter nggak punya, belum punya anak jadi nggak pernah. Bedak zaman saya pigeon SMA. iya ya. Bedak apa sih bedak itu ya? Bedak gatel. Apa sih bedak apa sih? Bukan, kayak pigeon kayak Apa itu? bedak yang zaman saya SMA itu dong. Pakainya bedak pigeon. Oh. Semangat. Untuk yang di gereja nanti tunggu fittingnya ya. Dokter bakalan posting fittingnya dia di gereja ya. Januari 2025 guys. Januari 2025 Doktif akan posting VT dia ya, dan juga posting bagaimana dia bilang kalau WT itu tidak ada masalah dan bagaimana Badan POM mengeluarkan. Jadi Doktif akan gabung jadi satu. Jadi kalian akan lihat manipulatif nggak ini orang ini. Biar kalian yang menentukan gitu ya. Oke, kasus persekusi gimana? Persekusi tetap jalan ya guys. Saksinya udah dipanggil semua. Insya Allah nanti ada saksi ahli guys. Jadi tunggu panggilan saksi ahli. Nanti setelah saksi ahli nanti akan diputuskan gelar perkara lalu naik ke sidik gitu guys. Dokter sih berharapnya sebelum lebaran ya sudah naik ke sidik semua nih. Kasusnya yang dokter laporkan sudah pada naik ke sidik guys. Ya. Oke. Ambrosia Skin, Amanda Dokter nggak tahu, banyak banget brand itu guys. Tapi kalau penjualnya berani menaruh hasil lab, dia berani bertanggung jawab ya insya Allah udah aman ya.
Oke. Glad to Glow, Doktif lihat itu sudah pernah, dan Doktif lihat itu nggak pernah ada masalah guys. Jadi Doktif itu kalau nggak ada masalah tuh kadang-kadang males juga sih, gitu. Karena ya kalau sudah istilahnya udah nggak overclaim, sudah mulai kan berbenah semua, jadi dilihat nyari yang overclaim ini agak sulit sekarang. Ya alhamdulillah dong, berarti Doktif senang. Doktif senang, berarti sudah perbaikan, berarti misinya Doktif berhasil. Intinya gitu. itu. Intinya itu supaya apa, masyarakat mendapatkan sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual, oleh owner, oleh pabrik maklon gitu guys. Ya, itu aja. Oke. Mariame udah pernah dulu sayang. Selamat berbuka, yang buat yang sudah berbuka selamat berbuka ya. Di sini Dokter belum buka puasa guys. Ya masih berapa menit lagi sih kita? 10 menit. Masih 10 menit guys. Yang buat berbuka puasa selamat berbuka ya. Kalian jangan berbuka yang dingin ya, berbukalah dengan yang hangat dan yang manis. Kalau bisa kalian makan korma jumlah ganjil. Bisa 1, bisa 3. Ya, buka puasa dengan korma. Kalau nggak ada korma ya nggak apa-apa, minum aja, tapi yang hangat ya, jangan minum yang dingin. Nanti kalian bisa kena flu. Gitu ya. Oke. The face aman nggak dok? Aman insya Allah guys. Pokoknya kalau sudah dia udah ngasih yang namanya lab ya kan, sudah ada izin edarnya sesuai, insya Allah aman ya. Gitu. Apalagi ini. Ayo RK buat baju oranye. Kenapa? RH itu dokter sayang, udah dokter, oke. Mana ini? Oke, dari kalian puasanya dokter bolong 5 hari guys. Kalian sudah ada yang bolong belum? Dia tuh pengen bincang-bincang aja sekarang. Gitu. Bapak juga kesehatan. Iya, sama-sama ya, kalian juga jaga kesehatan. Tapi yang terutama kalian jaga pikiran ya, hati. Karena sekarang buzzer-buzzer lagi menggiring opini nih. Giringan opininya luar biasa guys, luar biasa. Jadi Doktif kan nggak pernah lihat Instagram itu kan yang pegang staffnya Doktif. Doktif pegangnya cuma TikTok. Ini Doktif dikabarin sama teman-temannya Doktif, timnya Doktif, dia bilang, aduh dok, giringannya luar biasa. Begitu WT naik, supaya nutupi berita WT, jadi Doktif minta teman-teman untuk terus menggaungkan ya, nge-share ya, untuk men-share VT-VT-nya Doktif yang berkaitan dengan WT guys. Kalau emang kalian sayang Doktif, kalian bantu share ini supaya semakin banyak masyarakat tahu bagaimana karakter orang ini sebenarnya, bagaimana manipulatifnya orang ini sebenarnya, gitu. Karena dia menutupi guys, berusaha menutupi kabar itu dengan menyampaikan berita Doktif tersangka, gitu ya. Jadi itu adalah berita yang hoax. Dah ya, Doktif sampaikan itu adalah berita yang hoax. Doktif nggak mungkin mengklarifikasi satu persatu karena fitnahnya terlalu banyak. Nanti dibilang misklarifikasi, enggak, waktu yang akan membuktikan. Sama seperti buzzernya dia bilang WT Tomato, bahkan dia sendiri bilang akan menempuh jalur hukum pidana dan perdata dengan WT itu. Dan ternyata alhamdulillah, Allahu Akbar, Badan POM mengumumkan WT itu memang tidak ada kandungan tomat putih. Berarti dengan begitu omongannya dia yang membantah adalah Badan POM. Ya, jadi Doktif klarifikasi itu males. Kenapa? Karena itu semua fitnah satu persatu, kan banyak banget fitnahnya guys. Kalau klarifikasi satu persatu ngabisin energi, ngapain orang Doktif hidupnya enak, santai, nggak mikirin belajar ya. Itu Doktif mah nggak mikirin, santai, sebodoh tuh orang fitnah. Orang pusing gak masa bodoh aja udah. Yang pusing staffnya Doktif udah ketakutan. Ini gimana sih dok? Gitu. Doktif apa dipikirin mah bodoh. Doktif mah berpasang badan. Yang buat masyarakat, yang penting masyarakat udah tahu kelakuan Mentalnya udah mental baja kalau Doktif. Doktif itu udah siap guys buat kalian. Saat Doktif itu terjun menyebur ya dengan segala resiko, jadi itu punya strategi bagaimana karakter mereka keluar. Jadi itu punya strategi guys, ya gitu. Jadi punya strategi gimana mulai kebuka nih, satu mulai kebuka, dan kalian melihat sendiri. Dan Doktif sudah pasang badan, dan insya Allah Doktif nggak akan kenapa-napa karena Doktif punya strategi sendiri gitu ya. Jadi kalian tenang aja. Cuman Doktif butuh bantuan teman-teman untuk apa? Untuk nge-share guys, untuk nge-share supaya apa? Ini bujur-bujur kecapean mereka dan duitnya mereka habis, duitnya gerombolan sirkus habis untuk bayar itu guys. Ya, jadi sudah miliaran yang keluar duit mereka. Mereka sekarang lagi bingung cari investor. Keceplosan dah. Aduh. Lagi bingung cari investor ya. Mau cari investor ya, buat mau nyerang Doktif ya, bayar bujur-bujur ya.
Terus doktifnya dipikirnya mentalnya bakalan jatuh ya dengan serangan kalian, serang pribadinya doktif, nggak bakalan. No, mental doktif bukan kayak gitu. Ya. Yang BMG kayaknya udah pernah doktif review bareng dengan dokter Ika. Ya, udah pernah. Jadi mungkin kalian kelewatan aja, tapi yang jelas pada saat itu doktif sudah pernah. Dan doktif tidak approve ya. Oke. Terus maju tak gentar, maju tak gentar, membela yang benar gitu doktif ya. Nah, tetap semangat doktif mah. Ini mau buka puasa semangat loh guys, ya kan? Tim sirkus kehabisan duit soalnya tim sirkus bingung cari investor. Yang terbaru, tim sirkus bingung mencari investor karena uangnya sudah habis-habisan gitu. Untuk menyerang doktif gagal, akhirnya mereka menggiring opini lagi untuk membuat berita baru dengan cerita apa? Doktif tersangka, dan itu dilakukan oleh Boker. Saudara-saudara, sekarang pionnya adalah Boker karena DRL sudah mulai nyungsep gitu. Jadi mulai lagi keluar lagi yang namanya Boker. Gitu guys. Boker buat apa? Boker menjadi corong untuk menyampaikan hoax selanjutnya gitu. Gitu guys. Oke, belum buka puasa. Sebentar lagi guys, 5 menit. Buka puasanya kapan sih? Kayak ini Pak. Aku pakai anget aja ya teman sangka ya. Dokter minta tolong. Boker siapa? Boker siapa guys? Jawab guys, Boker. Udah pada tahu kan Boker? Udah pada tahu tuh Boker. Tadi dokter tuh mau nyampein apa ya? Soal itu. Terus soal penggiringan opini udah ya. Hoaxnya udah. Terus apa lagi nih? Nanti lah tungguin aja VT yang soal gereja itu ya.